Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah ini. Saya ini keluar dari kantor saya, sob. Ini kantor saya di Metro Kitchen atau Bar Kitchen di Bypass Ngurah Rai nomor 17 Sanur. Jadi di jalan besar bypass ini. Sob, saya mohon maaf ya, kapan hari saya memang sebelum lebar puasa ini saya tidak aktif seminggu dan setelahnya gitu. Dan baru hari ini saya aktif di YouTube dan yang lainnya. Ternyata banyak sekali kejadian yang luar biasa. Kemarin saya ditelepon oleh seorang dari Makassar dan dia dulunya bekas preman, sob. Sampai dia sumpah serapah ke dia punya pinjaman di salah satu bank swasta gitu. Dan pinjamannya tinggal 200-300 juta gitu. Asetnya dia nilainya 4 miliar gitu. Dan orang banknya datang mau nyita gitu. Meskipun preman, tapi dia meskipun preman ya, dulu dia gak takut sama sekali, sampai orang banknya takut dulu karena diancam habis-habisan oleh orang ini. Dia nangis juga, sob, ternyata gitu. Karena masalah ini kan kadang-kadang tidak bisa diselesaikan, masalah utang piutang kita apalagi dengan bank tidak bisa hanya diselesaikan dengan cara kita kekerasan gitu. Kita di sini harus cerdas juga, harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perbankan, hukum di Indonesia gitu. Salah satu caranya memang bank akan melakukan penekanan dengan cara bilang katanya mau disemprot segala macam-macam, mau dilelang segala macam-macam. Dia udah kepanikan ini. Dan sampai nangis orang ini, sob. Hampir telepon saya hampir 1 jam. Nangis terseduh-seduh padahal dia mantan preman. Dia sampai susah ngomong, saking gembiranya saya terima teleponnya karena memang ada nelfon sampai 4 kali terus-terusan karena ini saya angkat gitu. Ya udah dia sampai ya udah gitu sampai sulit bicara gitu. Nah ya itu dah. Jadi saya memang ini pelajaran bagi saya bahwa saya juga harus terus aktif ya membantu banyak orang gitu. So, jadi intinya gini, ketika Anda ditekan oleh bank itu wajar rekan kita karena mereka juga tertekan gitu. Sekarang ini ibaratnya hidup dan mati siapapun. Jadi bukan hanya kita, bank juga sama gitu. Kalau dia nggak ngelakukan itu, dia juga akan mati juga gitu. Akhirnya apa? Dia ditekan oleh atasnya lagi. Akhirnya apa? Dia terpaksa melakukan itu, pimpinan bank juga gitu. Padahal orang ini tadinya lambatnya belum lama, cuma berapa bulan, 4 bulan atau 5 bulan, tapi udah ditekan habis-habisan gitu. Memang tekanan awal di awal gitu. Nah, solusinya gimana, Cap? Solusinya gini loh. Ketika mereka masih hanya ngomong toh segala macam-macam, jangan panik dulu. Kita tetap perhatikan tapi tidak perlu panik gitu. Tidak perlu stres segala macam-macam. Tidak perlu sumpah serapah segala macam-macam, ngancam-ngancam, apalagi kalau kena bukti nanti kita malah kena pidana gitu. Tapi intinya apa? Kita tetap aja di jalur kita, tidak perlu takut. Dan gini loh, tidak semudah itu bank akan melakukan lelang tempat kita gitu. Apalagi kalau Anda paham gitu. Salah satu cara pahamnya adalah apa? Ketika mereka melakukan lelang, kita lakukan somasi. Contoh somasinya akan saya bagi ya di SKDA Forum ada contoh somasi dan yang lainnya gitu. Atau Anda masuk aja ke WA grupnya SKDA gitu. Ke WA grupnya WA saya aja 0815575004 kali, ikutin linknya, masuk ke situ, tanya aja di situ. Nanti kita buatkan gitu. Kita juga ada RSC Riba Solution Center. Kalau Anda mau masuk silakan, nggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan kalau di SKDA tetap gratis ya, sob ya. Jadi tapi ya jawabnya nggak bisa terus-terusan, saya jawab paling di YouTube aja seperti ini gitu. Nah, Anda harus minta dulu ketika bank sudah melakukan penekanan, Anda minta dulu ke mereka semua. Yang paling penting adalah jadikan diri Anda kooperatif. Intinya apa? Anda minta ke mereka semua payment history Anda gitu. Outstandingnya berapa sama payment history, itu aja dulu. Setelah itu nanti baru minta kelengkapan di surat keduanya, surat permintaan kedua gitu. Kasih tanggal waktunya, terus kasih Anda deadline-nya ke mereka semua supaya mereka paham gitu. Jadi Anda takut wajar gitu. Terus Cap ngomong enak aja sih, mungkin Anda nggak ngalami. Sorry, sob, saya ngalami, sob. Saya ngalami banyak hal yang nggak enak udah saya alami. Sekarang pun masih berlangsung. Dan kadang-kadang kita stres, saya juga stres juga sama gitu. Tapi kalau kita udah salah satu kasus ya, kenapa saya bisa lebih tenang gitu? Karena saya serahkan semuanya pada Allah gitu. Loh, kok enak banget kamu serahkan? Emang seperti itu. Karena kalau kita ngerasa diri kita mampu, tiba-tiba tidak sesuai harapan, kita kecewa, sob. Lebih baik kita pasrah aja. Kalau memang udah kejadian ya kita cari takdir sekitar yang baru gitu. Banyak orang itu bangkit ya, jadi tambah kaya ketika mereka menghadapi tekanan dan kebangkrutan dulu gitu. Jadi jangan takut kalau kita kehilangan apapun. Yang penting kita tidak pernah putus asa gitu. Terus kita terlalu berharap pada Allah gitu. Jangan jadikan diri kita jangan gantungan ke saya juga gitu.
seolah termasuk ke saya gitu loh. Saya apalagi saya gitu. Saya jawabnya Anda juga suka-suka saya gitu. Tidak setiap waktu saya bisa jawab gitu. Karena saya kan punya kewajiban juga, saya punya perusahaan, saya punya karyawan yang harus saya hidupi gitu. Apalagi saat situasi ini berat banget sekarang ini. Demikian Sob ya, mudah-mudahan ini YouTube pertama saya setelah saya vakum hampir 2 minggu. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.